dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem, dengan pesannya supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi." Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah aku katakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya.
Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi malam saya coba berefleksi tentang kata-kata Yesus ini. Dunia membenci kamu. Saya berpikir kapan dunia membenci saya, atau kapan ada orang yang membenci saya. Apakah saya pernah dibenci? Berefleksi ulang tahun banyak bilang pastor baik, pastor sabar dan seterusnya. Nah, ini sudah benar atau masih salah? Yang mungkin rasa tidak disukai mungkin hanya oleh Romi. Sampai telepon pun tidak kenal saya. Tapi dari itu saya berefleksi lebih jauh bahwa kalau memang hidup ini merasa bahwa tidak pernah dibenci, bukan berarti bahwa tanda bahwa sudah orang menjadi orang kudus, tetapi justru terbalik. Kalau kata-kata Yesus ini disampaikan, kehidupan duniawi pasti bertentangan dengan kehidupan tuntutan dari kehidupan surgawi yang diwartakan dan dibawa oleh Yesus. Sehingga kalau merasa bahwa tidak dibenci, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau tidak pernah merasa dibenci, mungkin karena hidup kita di dalam lingkungan orang-orang yang memang hidupnya sesuai dengan keinginan Kristus sendiri, atau hidup dalam lingkungan orang-orang pengikut Kristus sehingga merasa nyaman-nyaman saja. Kemungkinan yang kedua, tidak dibenci karena mungkin hidup kita, hidup saya, hidup kita semua sudah mengalami banyak kompromi dengan lingkungan dunia ini. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Kristus, kita banyak kompromi sehingga lingkungan tidak membenci kita. Yang ketiga, mungkin ada yang sudah benci tetapi mereka diam-diam saja, tidak mengatakan kebencian itu dalam hidup kita. Kalau hal kedua yang terjadi, maka kita perlu berefleksi lebih jauh bahwa tidak dibenci karena kita banyak kompromi, maka justru bukan kita menjadi orang kudus, tetapi justru menjadi orang-orang yang justru bertentangan dengan Kristus sendiri. Sehingga kita dari hari ke hari boleh membarui diri kita. Kalau disebut orang baik, boleh puji diri sendiri, tetapi harus berefleksi lebih jauh, apakah baik sesuai dengan keinginan Kristus atau baik sesuai dengan keinginan dunia. Mari kita berdoa dan berusaha agar dari hari ke hari kita membarui hidup kita untuk hidup sesuai dengan keinginan Kristus, bahkan sampai dibenci oleh dunia karena ketatan iman kita pada Kristus. Semoga demikian. Amin.